Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita belajar biologi bersama Ibu Bunga. Materi kita pada pagi hari ini adalah hereditas pada manusia. Tetap semangat ya anak ibu, walaupun kita belajar biologi secara daring. Semoga apa yang ibu ajarkan dapat kalian mengerti. Baiklah, kita mulai saja dari slide pertama. Ini adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar pada materi ini. Dapat kalian lihat pada slide. Genetika manusia. Genetika manusia dipelajari dengan menggunakan cara-cara yang pertama, mempelajari pedigree atau peta silsilah. Peta silsilah adalah catatan asal-usul suatu sifat dari nenek moyang hingga ke anak cucu selama beberapa generasi berturut-turut. Ya, contohnya ini adalah generasi pertama, laki-laki, perempuan, kemudian melahirkan anak-anak. Generasi kedua, anak-anak ini juga nanti akan menikah lalu menghasilkan generasi ketiga, seperti itu ya. Oke. Yang kedua, genetika dipelajari dengan meneliti genetika pada hewan yang mungkin mempunyai sifat atau karakter yang dapat diterapkan pada manusia. Yang ketiga, mempelajari peristiwa penurunan sifat pada anak kembar. Baik, Ibu akan jelaskan bagaimana kembar yang identik maupun kembar yang non-identik. Ini adalah contoh kembar yang identik ya. Jadi kita lihat kembar yang identik yaitu dari ovarium wanita akan dilepaskan sel telur. Ya, sel telur. Sel telur ini nanti akan dibuahi oleh sperma. Jadi sperma, terjadilah fertilisasi. Kemudian ovum atau sel telur yang telah dibuahi oleh sperma itu akan membelah menjadi dua sel. Kemudian setiap sel akan berpisah dan berkembang menjadi embrio. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya dia jenis kelaminnya laki-laki, maka keduanya akan laki-laki. Kalau jenis kelaminnya perempuan, maka keduanya akan perempuan. Kenapa? Karena satu sperma dan satu sel telur itu yang membelah menjadi dua dan itu yang berkembang. Itulah disebut dengan kembar identik. Lalu bagaimana dengan kembar non-identik? Kita lihat. Ovarium wanita menghasilkan dua sel telur. Ya, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, ya, tergantung. Walaupun secara umum sebenarnya hanya dihasilkan satu yang matang tiap bulannya. Ini kenapa bisa lebih? Mungkin bisa faktor makanan, bisa faktor obat-obatan dan sebagainya. Lalu sel telur ini atau ovum ini masing-masing dibuahi oleh sperma. Jadi dua ovum atau dua sel telur masing-masing dibuahi oleh sperma yang berbeda, sehingga kita katakan bahwa ini sudah mengalami fertilisasi ya. Lalu masing-masing berkembang ya menjadi embrio, masing-masing berkembang menjadi embrio. Nah, kemudian tumbuh menjadi embrio. Kita lihat di sini, kalau dia kembar non identik, jenis kelamin bisa berbeda, bisa satu perempuan, satu laki-laki, atau dua-duanya laki-laki, atau dua-duanya perempuan. Begitulah kembar non identik. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana jenis kelamin pada manusia yang ditentukan oleh sepasang kromosom seks. Nah, susunan kromosom pada perempuan itu bersifat homogametik, homo serba sama, jadi dia XX, ya itu genotipnya. Susunan kromosom seks pada laki-laki bersifat heterogametik, itu XY. Oke. Jenis kelamin anak ditentukan oleh ayah karena ibu hanya menghasilkan satu macam sel gamet, ya. Jadi kalau bapak XY, ibu XX, maka anaknya XX atau XY itu ditentukan oleh kromosom dari laki-laki.
kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan. Seorang ayah akan memberikan kromosom X kepada anak perempuan dan kromosom Y kepada anak laki-laki. Sekarang kita masuk kepada kelainan dan penyakit menurun yang tidak tertaut seks. Yang pertama, albinisme atau albino. Kelainan ini dikendalikan oleh gen resesif yang tidak tertaut seks. Ciri-cirinya adalah yang pertama, adanya pigmentasi atau pewarnaan kulit dan organ tubuh lainnya yang tidak normal. Kedua, mempunyai penglihatan yang sangat peka, terutama terhadap cahaya yang berintensitas tinggi. Seorang anak yang albino dapat lahir dari suami istri normal, yang keduanya heterozigot. 2. Suami normal heterozigot, istri albino. 3. Suami istri yang keduanya albino. Penderita albinisme atau albino tampak seperti orang bulai. Kulit dan rambutnya putih serta pigmen kulitnya putih melanin ini ya, seperti ini ya. Rambutnya putih, alis matanya putih, semua serba putih dan sangat peka terhadap sinar matahari. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana perkawinan albinisme yang terjadi dari laki-laki dan perempuan yang normal heterozigot. Disebut dia normal heterozigot, kelihatan dia normal tetapi dia membawa sifat itu ya. Ini seperti ini. Induknya kita buat genotipnya P besar P kecil. Itu artinya normal heterozigot. Kemudian yang perempuannya juga P besar P kecil. Kemudian ini akan terurai menjadi gamet kan, P besar dan P kecil. Ini juga demikian, P besar P kecil. Maka kombinasi anaknya adalah P besar dengan P besar. Ini dia. Itu kalau sama-sama huruf besar berarti normal homozigot. Anak ini normal, tidak terkena albino. P besar kemudian ke sini P kecil. Ini dia bisa. Ini normal heterozigot. Kemudian dari sini P kecil P besar, tapi kita tulis adalah P besar P kecil. Ini dia normal heterozigot. Kemudian yang terakhir adalah P kecil P kecil. Ini dia. Inilah yang albino. Jadi dari perkawinan antara pria dan wanita yang normal heterozigot akan diperoleh normal homozigot 25%, normal heterozigot 50%, dan albino 25%. Ini normal heterozigot 50% ya nak ya, yang ini ya, ini normal homozigot. Tapi secara keseluruhan sebenarnya normal 75%, normal ya, normal 75%. Kalau disebut dia normal heterozigot ini karena hurufnya berbeda, satu huruf besar, satu huruf kecil. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut normal, tetapi di dalam tubuhnya ada gen pembawa albino. Baiklah, kita akan melihat bagaimana perkawinan antara perempuan albino dengan laki-laki yang normal heterozigot ya. Ini dia perempuan yang albino P kecil P kecil. Kemudian laki-laki yang normal heterozigot P besar P kecil. Gametnya karena sama ditulis satu kali aja P ya, P kecil. Ini karena berbeda, heterozigot P besar dan P kecil. Oke, sekarang kita gabungkan. Ini ya, ini bergabung kemari. Berarti P besar P kecil. Kemudian ini bergabung kemari, P kecil P kecil. Maka anaknya adalah normal heterozigot 50% karena ini P besar P kecil. Kemudian P kecil P kecil albino 50%. Itulah dia perkawinan antara perempuan albino dengan laki-laki normal heterozigot. Sekarang kita lihat kelainan dan penyakit menurut yang tidak tertaut seks yang kedua, yaitu gangguan mental. Gangguan mental terdiri atas debil, imbisil, dan idiot. Sifat menurun ini dikendalikan oleh gen resesif tidak tertaut seks. Orang yang mengalami gangguan mental mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menunjukkan gejala kebodohan. 2, reaksi refleksnya lamban. Refleks ya, gerak cepatnya itu lamban. 3, rambut dan kulit kekurangan pigmen. Keempat, umumnya tidak berumur panjang. Kelima, jarang mempunyai keturunan.
6. Air urinnya jika diberi larutan ferrioksida 5% akan menghasilkan warna hijau kebiruan. Seorang anak yang mengalami gangguan mental berasal dari pasangan yang keduanya normal heterozigot. Kita lihat. Ini orang tua yang normal heterozigot. Jadi kelihatan dia normal, tetapi dalam gennya itu ada membawa penyakit gangguan mental. Ini juga dalam penampilannya dia kelihatannya baik-baik saja ya, normal ya, ini dia. Oke. Ini gametnya adalah A besar dan A kecil. Ini juga A besar dan A kecil gametnya. Lalu kemungkinan anaknya, karena gamet ini akan bersatu atau bergabung secara acak ya. Ini kemari boleh, ini kemari boleh, ini kemari boleh, ini kemari boleh. Sekarang kita lihat. A besar bergabung dengan ini, A besar, A besar. Kemudian A besar bergabung ke sini, berarti A besar, A kecil. Kemudian A kecil dengan A besar bergabung. Yang huruf besar dulu kita tuliskan, A besar, A kecil. Kemudian ini A kecil, ini dia. Berarti anak-anaknya nanti adalah 75% normal ya. 25% normal heterozigot, normal homozigot ya, karena serba sama hurufnya. 50% normal heterozigot, tapi secara umum ini adalah normal. 75% normal dan 25% anaknya akan cacat mental gitu ya. Kemudian kelainan dan penyakit menurut yang ketiga yang tidak tertaut seks yang ketiga, brakidaktili. Penderita brakidaktili memiliki jari-jari yang pendek karena tulang-tulang falanges atau ruas jarinya pendek akibat adanya gen dominan B besar. Jika gen-gen berada dalam keadaan homozigot dominan B besar itu akan letal atau mati. Jika dalam keadaan heterozigot B besar B kecil berarti dia adalah penderita brakidaktili. Jika dalam keadaan homozigot resesif B kecil itu adalah normal. Kita lihat induknya, ini laki-laki jantan ya, laki-laki B besar B kecil berarti dia normal hetero. Kemudian menikah dengan perempuan B besar B kecil normal hetero juga ya, atau disebut juga dia dengan brakidaktili ya. Sekarang kita lihat kelainan dan penyakit menurut yang tidak tertaut seks yang ketiga, yaitu brakidaktili. Penderita brakidaktili memiliki jari-jari yang pendek karena tulang-tulang falanges atau ruas jarinya pendek akibat adanya gen dominan B besar. Jika gen berada dalam keadaan homozigot dominan B besar itu akan letal atau mati. Jika dalam keadaan heterozigot B besar B kecil berarti dia penderita brakidaktili. Jika dalam keadaan homozigot resesif B kecil itu adalah orang yang normal. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini induknya parental adalah jantan atau laki-laki B besar B kecil, berarti penderita brakidaktili. Dengan perempuan B besar B kecil, penderita brakidaktili juga. Gametnya adalah ini ya, B besar B kecil. Ini juga sama, B besar B kecil. Lalu kita akan kawinkan ya. Jadi gini caranya. B besar dengan B besar, ini dia. Letal. B besar dengan B kecil, ini dia satu. Kemudian yang ini B kecil dengan B besar itu sama dengan B besar B kecil, berarti 2. Ini dia ya, 50%, berarti dia penderita brakidaktili. Kemudian B kecil dengan B kecil itu berarti normal, 25% normal ya. Jadi penderita menikah dengan penderita, nanti ada anaknya yang normal 25% dan ada yang mati 25%. 50% adalah penderita brakidaktili. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan dapat kalian pahami. Jika belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar YouTube ataupun di kolom komentar GCR. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Tetap jaga kesehatanmu, stay at home, dan sampai jumpa pada pembelajaran